Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami ada saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap pendengarnya. Dan semoga Tuhan kami bukan hanya sebagai pendengar saja, namun juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita mengalami ketidaksabaran, baik itu dalam menghadapi pencobaan. Seringkali kita tidak menerima kenyataan, kita sabar lalu kita marah dan tidak terima keadaan dan bersungut-sungut. Bahkan kita dapat menyalahkan Tuhan sekalipun. Ya, sekalipun itu orang-orang yang sudah percaya Tuhan, bisa saja. Sabar dalam KBBI artinya tahan uji, tahan pencobaan, tidak lekas marah, dan tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana orang-orang percaya dapat sabar dalam menghadapi penderitaan. Baik, kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya. Judul perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sangat jelas sekali ya saudara-saudara. Baik, sebelum kita masuk ke dalam temanya, kita akan membahas siapakah penulis kitab Yakobus ini. Yakobus ditulis oleh Yakobus itu sendiri, yang ditulis sekitar tahun 45 sampai 49 Masehi. Tema kitab Yakobus ini adalah iman yang berhasil guna. Dalam pasal ini saya mengangkat tema bersabar di dalam penderitaan. Yakobus menjelaskan bagaimana orang-orang percaya dapat bersabar dalam penderitaan dalam menantikan Tuhan kepada kedua belas suku Israel di perantauan atau Bani Israel. Yakobus mengajarkan ada 3 hal dalam menghadapi pencobaan kepada Bani Israel. Yang pertama, ia memiliki kesabaran. Tertulis dalam Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Di situ jelas sekali. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus meresponi pergumulan jemaat yang ada di perantauan agar mereka terus bersabar dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan dan tahan uji. Sebab pada awal surat ini, kesabaran diindikasikan sebagai kebajikan yang dihasilkan dari berbagai-bagai pencobaan. Sehingga hanya dengan tetap bertahan dalam penderitaanlah mereka dapat menjadi bijaksana. Yakobus mengatakan kepada ke-12 suku di perantauan agar mereka tetap bersabar sampai kedatangan Tuhan tiba. Yakobus meminta Bani Israel agar tetap bersabar dalam menghadapi tantangan hidup dan juga tetap meneguhkan hati mereka. Sampai kapan mereka harus tetap bersabar? Yaitu sampai kedatangan Tuhan tiba. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang hamba Tuhan yang diutus untuk melayani di sebuah pedesaan yang terpencil. Seorang hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang sering melayani di kota. Nah, tiba-tiba ketika dia diutus untuk melayani di pedesaan, ia pun melayani di pedesaan tersebut dan berangkat ke sana. Nah, jadi ketika dia melayani di sebuah pedesaan ini, banyak sekali adat istiadat yang baru. Banyak sekali juga aturan-aturan di pedesaan tersebut yang dibuat oleh warga di sana. Ada juga warga yang tidak menerima hamba Tuhan tersebut. Ya, memang terkadang tidak semua orang dapat menerima hamba Tuhan. Begitu. Namun, karena dia adalah seorang hamba Tuhan, dia harus tetap bersabar dan menjalankan tugas pelayanannya di desa tersebut. Selama pelayanan di desa tersebut, hamba Tuhan ini harus berkunjung ke rumah jemaat-jemaat. Banyak juga di desa tersebut jemaat yang belum memiliki listrik, yang belum memiliki air jernih, karena sangat terpencil sekali. Jalan di desa itu pun rusak. Namun, hamba Tuhan itu tetap sabar. Dan dia harus menjadi berkat di desa tersebut. Suatu ketika ada di desa tersebut warga yang tidak senang dengan hamba Tuhan ini. Karena dia tidak suka ada orang yang memberitakan firman di desa tersebut. Jadi warga itu merencanakan rencana jahat kepada hamba Tuhan ini. Dia mencoba untuk merusak pelayanannya dengan mengajak warga setempat agar tidak mempercayai setiap perkataan hamba Tuhan tersebut. Setelah hamba Tuhan mengetahuinya, dia tetap sabar. Dia berdoa kepada Tuhan dan meneguhkan hatinya agar dia dapat bertahan dan melayani di desa tersebut. Hamba Tuhan tersebut selalu mengandalkan Tuhan sehingga dia mampu bertahan dan menjalankan tugas pelayanannya. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita sebagai pelayan Tuhan dimanapun kita ditempatkan, kita harus menerima dan bersabar menjalankan setiap tugas-tugas kita. Itulah hati seorang hamba. Masuk ke poin yang kedua, ia tidak bersungut-sungut. Nah, Yakobus mengatakan kepada jemaat yang ada kepada jemaat perantauan supaya mereka tidak bersungut-sungut. Yakobus mengatakan kepada mereka jangan mengeluh dan juga jangan saling mempersalahkan. Yakobus mengingatkan kepada orang-orang kaya yang ada pada saat itu agar tidak menindas orang-orang yang miskin. Karena kalau
mereka ditindas, orang miskin tersebut dapat menjadi semakin menderita. Yakobus tidak menginginkan hal itu terjadi. Yakobus ingin mereka jangan saling menghakimi satu sama lain, karena hakim satu-satunya adalah Yesus Kristus. Dia adalah hakim yang menghakimi setiap manusia di dunia ini. Dia adalah satu-satunya hakim yang mempunyai hak untuk memberi hukuman kepada siapapun yang bersalah. Ada sebuah ilustrasi, dan ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Pada saat semester 2, saya ditempatkan pelayanan di sebuah gereja di Tangerang. Di sana, saya dipercayakan menjadi guru sekolah minggu. Dan setiap weekend, hari Jumat, saya berangkat dari kampus. Lalu saya tiba di Tangerang itu sekitar malam. Dan ibu gembala saya memberikan saya kunci gereja karena sudah mempercayai saya untuk menjaga gereja tersebut. Saya tinggal di gereja itu, dia di lantai 2 ada tempat tinggal khusus bagi yang pelayanan. Setiap hari Sabtu, kegiatan saya membuat persiapan ibadah untuk sekolah minggu, hari Minggu paginya. Dan Sabtu malamnya kami ada ibadah pemuda, ibadah youth. Jadi saya membuat persiapannya lebih dahulu agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Minggu paginya kursi harus sudah tersusun rapi, harus dibersihkan. Begitu juga selesai ibadah, harus disusun kembali, lalu dibersihkan juga. Nah, saya melakukan itu karena saya tahu saya bekerja untuk Tuhan. Saya tidak mengeluh melakukannya. Jadi, saudara-saudara, dimanapun kita ditempatkan melayani, kita harus menjalankannya dengan tulus, dengan tidak bersungut-sungut. Karena kita tahu kita melayani bukan untuk manusia, namun kita melayani untuk Tuhan. Jangan menyerah dan tetap semangat. Poin yang ketiga, ia menjadi teladan, terdapat dalam ayat 10-11. Yakobus memberikan suatu teladan. Contohnya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Hampir seluruh nabi Tuhan yang melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan menghadapi berbagai pencobaan. Namun, banyak nabi yang tetap bertahan dan menjadi teladan dalam menghadapi pencobaan tersebut. Mereka semua berjuang dan tetap melakukan kewajiban mereka dalam membagikan firman Tuhan. Contohnya, Nabi Ayub. Kita tahu bahwa Nabi Ayub ini adalah nabi yang sabar, tekun, dan tetap bertahan dalam pencobaan yang terjadi dalam kehidupannya. Nabi Ayub ini kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan semua yang dimilikinya, pergi meninggalkannya. Namun, Tuhan melihat ketekunan Ayub dalam menjalankan setiap pencobaan yang datang padanya. Tuhan mengembalikan semua yang awalnya kehilangan, dia mendapatkan segalanya kembali. Jadi, dalam melayani Tuhan, marilah kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh dimanapun kita ditempatkan. Contoh hal kecilnya, kita menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, agar tidak menyakiti hati orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak mengatakan hal-hal yang kotor. Itu sudah menjadi teladan bagi orang-orang lain. Itulah 3 hal yang diajarkan Yakobus dalam kitab Yakobus 5 ayat 7-11
Yang pertama, ia memiliki kesabaran. Yang kedua, ia menjadi teladan. Dan yang ketiga, ia tidak bersungut-sungut. Marilah kita sama-sama melakukan ketiga hal ini agar kita dapat bertahan dalam berbagai pencobaan hidup. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua dapat melakukan firman ini dan bukan hanya pendengar saja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.